Poin paling lemah dari Horikita adalah dia tidak akan berteman. Juga, Sudou, Ike, dan yang lainnya adalah semua orang yang aku jadikan teman dengan setelah banyak masalah. Aku tidak bisa membiarkan mereka putus sekolah cepat ini. Saat aku ragu-ragu, Horikita semakin mendesakku. Kau juga tidak berpikir bahwa aku akan memaafkanmu karena bekerja sama dengan Kusida-san untuk memanggilku keluar, kan? Kau bilang tidak akan menyalahkannya. Membawanya sekarang tidak adil. Kukatakan itu pada Kusida-san, tapi aku tidak ingat pernah mengatakannya padamu. Wow, kau kotor. Jika kau ingin aku memaafkanmu, bekerja samalah denganku. Sepertinya tidak ada jalan keluar untukku sejak awal. Kupikir dia hanya akan menarik topik pembicaraan, tapi kurasa itu hanya mungkin dengan mendengarkan permintaannya sekarang. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan datang. Apa kau masalah dengan itu? Aku percaya bahwa kau bisa mengumpulkan semua orang, ini nomor teleponku jika ada sesuatu yang terjadi, hubungi aku. Meski dengan cara yang tidak biasa, untuk pertama kalinya di SMA, aku mendapat info kontak seorang gadis. Ini Horikita, meskipun, yah, aku tidak terlalu senang dengan itu. Aku melihat sekeliling kelas. Lalu, apa yang aku cari? Jika aku bertanya, apa kau ingin belajar bersama sepulang sekolah, apakah seseorang akan datang? Aku, Sudou, dan Ika hanya cukup dekat untuk sesekali makan bersama. Bagaimanapun, mereka tinggal jauh dari pelajaran. Aku tidak akan rugi. Aku akan mencoba sekali lagi. Sudou, kau sibuk. Aku berbicara dengan Sudou, yang sedang berjalan kembali ke kelas saat istirahat makan siang. Dia berkeringat dan terengah-engah. Dia mungkin pergi bermain bola basket saat istirahat makan siang. Apa yang sedang kau rencanakan untuk menjalani ujian tengah semester? Itu, ya, aku tidak tahu, aku belum pernah belajar dengan serius sebelumnya. Oh, sungguh, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Aku sedang berpikir untuk belajar sepulang sekolah mulai hari ini, kau ingin bergabung? Sudou memikirkannya sebentar, mulutnya sedikit terbuka. Apa kau bertanya dengan serius? Jika pelajaran sekolah menyusahkanku, aku tidak berpikir aku bisa belajar sepulang sekolah. Juga, aku memiliki aktivitas di klub. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa kau yang akan mengajar? Skormu tidak bagus, kau tahu. Yah, Horikita akan mengajar. Horikita, aku tidak tahu banyak tentang dia, sepertinya mencurigakan, jadi aku menolak, aku akan mengaturnya dengan menyelip waktu sebelum ujian, kau bisa pergi sekarang. Seperti dugaanku, Sudou menolak ajakanku. Dia tidak mengerti maksudnya. Sialan, itu tidak bagus. Jika aku menekan lebih jauh, dia mungkin benar-benar memukulku. Yah, itu tidak bisa membantu. Mari kita mulai dengan seseorang yang lebih mudah. Aku memanggil Ike yang sedang bermain dengan teleponnya sendiri. Hei Ike. Pas, aku dengar kau berbicara dengan Sudou, kelompok belajar. Yah, bukan aku. Kau tahu, kau harus drop out jika kau gagal, bukan? Aku memang mendapat tanda merah sebelumnya, tapi sekarang aku lebih baik, aku akan melakukan yang terbaik sambil mencuri waktu malam sebelumnya dengan Sudou. Apa dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dengan itu? Dia bahkan tidak merasakan bahaya yang akan terjadi. Jika tes singkat terakhir itu tidak mengejutkan, aku akan mendapat setidaknya 40 poin. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, tapi ada beberapa hal yang tersisa untuk kebetulan, kau tahu. Setelah sekolah adalah waktu yang sangat berharga bagi siswa SMA, aku tidak akan menghabiskan waktuku untuk belajar. Dia melambaikan tangannya, menyuruhku pergi. Chatting dengan seorang gadis di atas pesan, dia terlalu bersemangat. Sejak Hirata mulai berkencan dengan seseorang, Ike juga sangat ingin mendapatkan pacar. Aku menjatuhkan bahuku dan kembali ke tempat dudukku. Menarik untuk Horikita, aku mencoba membuatnya menyerah. Tidak ada gunanya. Petik 2 titik titik titik. Aku dengar, tapi apa yang kau katakan? Aku bilang, tidak ada gunanya. Kau tidak berpikir bahwa kau tidak berhubungan dengan itu, bukan? Sialan, betapa kurang ajarnya untuk menolak permintaanku. Tidak, tentu saja tidak, aku masih punya 425 taktik lagi. Aku melihat sekeliling kelas lagi. Jauh dari merasa gugup, seluruh kelas memiliki suasana santai. Sebuah metode untuk membuat siswa yang membenci belajar. Juga, cara untuk membuat siswa memanfaatkan waktu luang mereka, bukan waktu kelas untuk belajar. Biasanya, aku juga menolak, tapi karena mereka dalam bahaya kegagalan. Aku pikir Sudou yang menolak tawaranku, akan berpartisipasi dalam belajar pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Aku tidak punya pilihan selain menyiapkan semacam inisiatif. Buat dia percaya bahwa akan ada hadiah jika mereka belajar. Dan jika memungkinkan, buatlah agar mudah dimengerti, maka, rencananya akan sukses. Aku mengerti. Menerima wahyu ilahi dari para dewa, aku berpaling ke Horikita dengan mata melebar. Meskipun ini adalah peranmu untuk membantu mereka belajar, tidak mudah mengundang mereka untuk belajar. Namun, aku membutuhkan kekuatanmu untuk itu. Bisakah kau membantu? Kekuatan apa? Aku akan mendengarkan. Tapi apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan sesuatu seperti ini? Kau akan menjadi pacar mereka jika mereka mendapatkan skor sempurna dalam tes ini. Mereka pasti akan menggigit jika kita menambahkan insentif itu. Motivasi untuk anak laki-laki selalu perempuan. Kau ingin mati? Tidak, aku ingin hidup. Aku mendengarkan karena aku pikir kau serius menemukan sesuatu, aku bodoh karena mempercayainya. Tidak, aku benar-benar berpikir itu akan berhasil. Ini mungkin akan menjadi motivasi terbesar mereka untuk belajar. Namun, Horikita jelas tidak mengerti hati anak laki-laki. Baiklah, kalau begitu, ciuman, kau akan memberi mereka ciuman jika mereka mendapatkan nilai sempurna. Kau benar-benar ingin mati, iya. Aku ingin hidup lebih lama lagi. Sebuah tangan cepat menabrak bagian belakang leherku.
Sialan, Horikita tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyetujui hadiah yang aku usulkan. Ini akan sangat efektif. Sepertinya aku kembali ke titik awal. Seperti yang aku pikir, aku melihat kehadiran yang mencolok di tengah kelas. Bukan Hirata, tapi orang lain yang populer di kelas. Itu adalah Kushida Kikyo. Dia terlihat cerah dan bersemangat, seperti biasa. Sosok ramah yang dapat berbicara baik dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Memang, Ike sangat mencintai Kushida, sedangkan Sudou dan yang lainnya tidak memiliki kesan buruk padanya. Juga, nilai tesnya akan tergolong tinggi. Dia penting untuk rencanaku. Hei! Begitu aku memanggilnya untuk mengundangnya, aku mempertimbangkan kembali dan menyerah. Apa itu? Tidak, bukan apa-apa. Dia tidak suka terlibat dengan orang lain. Terakhir kali, saat aku bekerja dengan Kushida saat operasi menjadi teman, Horikita jadi marah. Untuk kelompok studi ini, Horikita mungkin tidak akan menerima Kushida, yang tidak mendapat tanda merah. Untuk saat ini, aku akan menunggu sampai Horikita kembali ke asrama sebelum merencanakan rencanaku. Persis seperti itu, sepulang sekolah. Horikita cepat meninggalkan kelas dan kembali ke asrama, seperti biasa. Waktunya merencanakan rencanaku. Aku harus mendapatkan Kushida di atas kapal. Apa kau tidak sibuk? Aku memanggil Kushida yang sedang bersiap untuk pulang. Dengan suara tak terduga, dia menoleh. Tidak biasa Ayano Kouji-kun untuk berbicara denganku, apa kau membutuhkanku untuk melakukan sesuatu? Iya, jika itu tidak masalah untukmu, aku ingin berbicara denganmu di luar. Aku akan pergi bersama teman-temanku, jadi aku tidak punya banyak waktu tapi... Tentu saja. Tanpa perasaan negatif, dia mengikutiku sambil tersenyum. Sesampainya di sudut lorong, Kushida menungguku bicara. Selamat, Kushida, kau telah terpilih sebagai duta besar. Tolong berikan bantuanmu untuk kebaikan kelas. Eto, maaf, apa maksudmu? Aku menjelaskan kepadanya tentang kelompok studi yang ingin kami lakukan untuk membantu Sudou. Tentu saja, aku juga menyebutkan fakta bahwa Horikita akan mengajar. Aku pikir kau bisa menggunakan kelompok belajar ini untuk lebih dekat dengan Horikita. Aku ingin mendekatinya, tapi aku tidak mengkhawatirkan hal itu sekarang, kau tahu. Bagaimanapun, wajar jika membantu teman, jadi aku akan membantu. Gadis ini, dia terlalu baik. Sepertinya dia ingin mencegah Ike, Sudou, dan yang lainnya diusir. Apa kau benar-benar tidak masalah dengan itu? Jika kau tidak mau, aku tidak ingin memaksamu. Ah, maaf, aku tidak diam sebentar bukan karena aku tidak mau membantu, melainkan aku bahagia. Kushida bersandar ke dinding dan dengan ringan menendang lorong. Ini kejam untuk menendang orang keluar karena nilai jelek, setelah semua orang menjadi teman yang sangat sakit, bukankah menyedihkan jika kita harus mengucapkan selamat tinggal? Ketika Hirata-kun memutuskan untuk memulai sebuah kelompok belajar, aku merasa sangat kagum. Tapi Horikita-san telah mengamati lingkungannya lebih baik daripada aku. Dia melihat Sudou-kun dan teman-temannya, lagi pula Horikita-san mulai melihat kelas sebagai teman-temannya, aku akan melakukan apapun untuk membantu semua orang. Sambil memegang tanganku, Kushida menyuruhku tersenyum. Wah, dia terlalu imut. Tapi bukan situasi di mana aku harus bahagia. Berusaha terlihat normal, aku berpura-pura tenang. Kalau begitu, aku akan bergantung padamu, kau sangat membantu. Tidak ada orang yang tidak jatuh cinta padanya setelah melihatnya tersenyum. Oh, tapi bisakah aku meminta bantuan? Aku juga ingin ikut serta dalam kelompok belajar. Kau benar-benar ingin. Aku juga ingin belajar bersama dengan semua orang. Semuanya berjalan seperti yang kuinginkan. Jika Kushida ada di sana, kelompok studi mungkin akan terhibur oleh kehadirannya. Namun, karena Kushida memiliki nilai bagus, dia tidak punya alasan untuk berada di sana. Kalau begitu, kapan kita mulai? Merencanakan untuk memulai besok, kurang lebih. Aku menambahkan, Horikita, setidaknya, dalam pikiranku. Begitukah? Kalau begitu aku kira aku harus berbicara dengan semua orang sampai akhir hari ini. Aku akan menghubungimu lagi nanti, oke? Oh, haruskah aku memberitahu alamat kontak Sudou dan yang lainnya? Tidak apa-apa gelombang aku sudah memiliki kontak mereka, satu-satunya yang tidak aku miliki adalah alamat Horikita-san dan alamat kontakmu. Aku tidak tahu itu. Maksudku bagian kedua. Apa kalian berdua sudah berkencan? Dari mana pertanyaan itu datang? Horikita dan aku berteman. Tidak, hanya tetangga saja. Ini sudah menjadi rumor besar di antara anak-anak perempuan, kau tahu. Horikita selalu sendiri, bukan? Ayano Kouji-kun ikut dengannya. Kalian berdua juga makan bersama. Jadi gadis-gadis yang melihat kita bersama sudah mulai bersuara tentang kita, begitu. Ini terlalu buruk, tapi cerita manis semacam itu antara aku dan Horikita tidak ada. Kalau begitu tidak ada masalah, kan? Tolong bertukar alamat kontak denganku. Tentu. Dengan itu, aku mendapat alamat kontak perempuan lain. Pada tengah malam, saat aku bermalas-malasan di kamarku, aku menerima pesan teks. Itu dari Kushida. Yamauchi-kun dan Ike-kun berkata oke gelombang pangkat Omega pangkat B, terlalu cepat. Ike langsung menolakku dengan gelombang tangannya saat aku bertanya padanya. Kehadiran seorang gadis jelas merupakan faktor besar mengenai laki-laki. Ini seperti mereka memegang kekuatan tak terbatas. Aku baru saja menghubungi Sudou-kun juga, dan aku pikir dia akan setuju juga pangkat Omega pangkat. Saya menerima surat lain. Oh gelombang. Dengan kecepatan seperti ini, semua orang akan benar-benar bertemu besok. Pada perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan ini, aku menghubungi Horikita dengan berita tersebut. Aku mengiriminya pesan tentang bagaimana aku bekerja sama dengan Kushida, bahwa Ike dan Yamauchi setuju untuk datang, dan bagaimana Kushida juga akan berpartisipasi dalam kelompok belajar. Nah, waktunya mandi. Begitu aku bangun dari tempat tidur, aku mendapat telepon dari Horikita. Mosi. Petik 2 titik. Aku tidak mengerti pesanmu.
Apa maksudmu? Kau tidak mengerti. Bukankah itu ringkas dan sederhana? Sepertinya ketiganya akan datang besok. Bukan itu. Bagian di mana kau mengatakan Kusida-san membantu. Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Aku bertanya padanya sebelumnya. Untuk seseorang seperti Kusida yang berusaha keras untuk membantu teman-teman sekelasnya, dia ingin berpartisipasi terlepas dari apakah aku mengundangnya atau tidak. Sudou, Ike, dan Yamauchi akan datang oke. Aku tidak ingat membiarkan itu, bahkan dia juga tidak mendapatkan skor buruk. Hei, dengan mengenalkan Kusida ke dalam rencana kita, peluang kesuksesan berjalan dengan baik. Aku hanya mengambil ukuran paling sederhana untuk meningkatkan probabilitas kesuksesan. Petik 2 titik titik titik. Aku masih belum senang dengan itu, bukankah seharusnya kau melakukannya setelah meminta persetujuanku? Aku tahu bahwa kau membenci seseorang yang proaktif seperti Kusida. Namun, ini untuk memastikan tidak ada yang gagal. Atau apakah kau ingin mencoba mengumpulkan semua siswa yang gagal sendirian? Itu. Sepertinya Horikita mengerti bahwa menempatkan Kusida di papan adalah hal yang baik. Karena dia terlalu bangga pada dirinya sendiri, sulit baginya untuk setuju. Kita juga tidak punya banyak waktu sampai ujian. Tidak masalah. Omong-omong, Horikita tidak memiliki banyak ruang bernapas untuk rencananya bekerja. Tapi tetap saja, dia terjebak pada sesuatu dan tidak mengatakan apapun. Diam untuk sementara waktu.